Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nabila Rifda Ramdaniati. Ana min Kismit Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah wa ana min Fasl Al-Alif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Baik, yang pertama ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja atau gambaran umum yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di sini saya akan memberikan ciri-ciri, jenis-jenis, dan macam-macam dari model pembelajaran. Yang pertama ada ciri-ciri model pembelajaran. Di sini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah berdasar pada teori pendidikan tertentu. Yang kedua adalah mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga dapat dijadikan pedoman perbaikan KBM di kelas. Dan yang terakhir adalah memiliki dampak dan akibat dari penerapan model pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada model pemrosesan, yang kedua ada model pribadi, dan yang ketiga ada model interaksi sosial, yang keempat ada model perilaku. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Di sini ada 6 macam. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry, yang kedua ada model pembelajaran konstekstual, yang ketiga ada model pembelajaran terpadu, yang keempat ada model pembelajaran berbasis masalah, yang kelima ada model pembelajaran kooperatif, dan yang terakhir ada model pembelajaran tugas terstruktur. Selanjutnya ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk memilih metode pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Klasifikasi strategi pembelajaran di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada strategi pembelajaran secara langsung, yang kedua ada strategi pembelajaran secara tidak langsung, yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif, dan yang keempat ada strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran ini adalah strategi yang dimana guru mempunyai peran yang sangat banyak. Contohnya adalah guru menjelaskan latar belakang dari apa yang dipelajari atau memberikan demonstrasi kegiatan. Setelah itu guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk mencoba apa yang telah didemonstrasikannya. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung, yaitu adalah strategi pembelajaran yang dimana guru hanya sebagai fasilitator. Dan yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif ini adalah banyaknya komunikasi antara siswa dan guru. Dan yang keempat ada strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran di mana di sini yang dibutuhkan adalah inisiatif dari murid sendiri untuk mau belajar dan mencari tahu apa yang ingin dia ketahui secara mandiri atau dengan tanpa bimbingan dari guru. Selanjutnya ada pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Di sini ada jenis-jenis dan macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan strategi pengorganisasian. Yang kedua, berdasarkan strategi penyampaian pembelajaran. Dan yang ketiga adalah berdasarkan strategi pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran.
Yang pertama metode ceramah, yang kedua ada metode tanya jawab, yang ketiga ada metode diskusi, yang keempat ada metode kerja kelompok, dan yang terakhir ada metode demonstrasi dan eksperimen. Di sini juga ada ciri-ciri dan jenis-jenis dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ciri-cirinya adalah merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Yang ketiga, merupakan serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Sedangkan jenis-jenis pembelajaran ada dua. Yang pertama ada namanya teach center atau berpusat pada guru, dan yang kedua ada student center atau berpusat pada siswa. Yang terakhir ada teknik pembelajaran. Pengertian teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Jadi, dalam pembelajaran yang pertama harus dilakukan adalah pendekatan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah strategi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat teknik pembelajaran, dan yang terakhir baru model pembelajaran. Atau dapat kita simpulkan, apabila antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.